Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Siswa-siswi MTS Ma'ahid Kudus kelas 8 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik putra maupun putri dimanapun berada, insyaallah kita pagi ini akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang bab fi'il. Namun sebelum itu perlu kita memurojaah kembali bahwasannya yang namanya kalimah itu terbagi menjadi 3, ada isim, fi'il, dan huruf. Nah, sekarang waktunya kita akan belajar tentang fi'il, mengulangi pertemuan via jarak jauh yang sudah kemarin kita lakukan bersama, yaitu bab fi'il. Kalau kalian lihat di buku file PDF yang sudah saya di-share oleh admin kelas, di halaman pertama silahkan dilihat, di situ ada tulisan bab fi'il. Ini konsentrasi kita, fokus kita ada di sini. Yang pertama adalah bab fi'il. Apa itu fi'il? Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha muqtarinatin bi zamanin. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan arti tersendiri. Dia bisa punya arti sendiri dengan syarat, dengan catatan yang bisa dikaitkan dengan waktu. Kita lihat bawahnya. Dalam bahasa Indonesia sering bab fi'il ini disebut sebagai kata kerja. Kalau isim kata benda, kalau fi'il kata kerja. Ini kita sambil mengulang ya. Santriwan santriwati ma'ahid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ kita bisa lihat contoh masih di halaman pertama. Di situ tertulis kata doroba. Ini saya perbesar ya. Doroba artinya sudah memukul. Sebenarnya arti doroba itu memukul, tapi karena dia ini fi'il, maka pasti dia harus bisa dikaitkan dengan waktu. Sudah memukul, sedang memukul, atau akan memukul, dan seterusnya. Doroba itu artinya sudah memukul, yadribu sedang atau akan, idrib pukullah. Gitu ya. Demikian juga dengan contoh sampingnya yang ini saya tunjukkan. Fataha, yaftahu, iftah. Fataha sudah membuka, yaftahu sedang membuka atau akan, kemudian iftah kata perintah yang artinya bukalah. Tiga-tiganya disebut fi'il karena bisa kita kaitkan dengan waktu. Ada waktu lampau, waktu yang sekarang ini kita alami, atau waktu yang akan datang. Itulah yang disebut atau yang dimaksud bahwa kata kerja, kalimah fi'il adalah kalimah yang bisa dikaitkan dengan waktu. Beda dengan isim atau kata benda. Contoh misalkan ketika saya bilang pulpen, itu tidak bisa kita kaitkan dengan waktu. Sudah pulpen, sedang pulpen, atau akan pulpen, itu tidak akan pernah bisa. Yang bisa hanya kata kerja. Kemudian mari kita lihat tulisan selanjutnya. Fi'il. Nah, ini kita sampai pada pembagian fi'il. Fi'il berdasarkan waktu terjadinya terbagi menjadi 3. Ini juga masih memurojaah. Barangkali mungkin kalian lupa ya. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr. Kita bahas yang pertama. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan peristiwa atau kejadian di masa lampau. Artinya yang telah lewat. Sudah. Nasoro sudah menolong, dzoroba sudah memukul, fataha sudah membuka, alima sudah mengetahui. Bisa dibaca sendiri. Nama misalkan, karena dia fi'il madhi artinya sudah memukul. Qara'a misalkan artinya sudah membaca. Kalau dulu kalian pernah belajar shorof, pastinya kalian sudah pernah belajar shorof.
kalian sudah diajarkan oleh bapak atau ibu guru dengan panduan kitab Amsilah Tasrifiyah. Silahkan dibuka halaman pertama. Nanti di situ kalian akan melihat ada yang namanya sigot fi'il madhi, sigot fi'il mudhari' dan seterusnya. Fi'il madhi ada di barisan paling depan. Kalau kalian lihat halaman 2, di situ ada fi'il sulasi mujarrad. Lihat baris pertama. Di situ ada kata fa'ala, nasoro, madda, sona, goza, dan amala. Bab pertama. Saya ulangi, di barisan pertama, bab pertama, barisan pertama, ada fa'ala, nasoro, madda, sona, goza, kemudian amala. Barisan itu ke bawah disebut sebagai fi'il madhi yang artinya sudah. Insya Allah sampai di sini semuanya sudah paham. Kemudian anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga dikatakan di halaman 2, kalau dalam buku Amsilah Tasrifiyah, fi'il madhi terletak pada baris atau sigot pertama. Ini yang tadi saya ucapkan ya. Kita lanjutkan sebentar. Kemudian di sini kalian bisa lihat kaidah penting yang ada kotaknya ini, saya besarkan ya. Di sini ada kaidah penting bahwasannya semua fi'il madhi hukumnya mabni. Ingat, semua fi'il madhi hukumnya mabni. Kalian masih ingat enggak apa itu mabni, apa itu mu'rab? Dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa mu'rab itu bisa berubah harokat belakangnya, mabni tidak bisa berubah harokat belakangnya. Mu'rab yang diambil dari kata i'rab itu ada rofa, nasab, jer, jazm. Kita mengenal 4 i'rab, yaitu rofa, nasab, jer, jazm. Cuman untuk fi'il hanya ada 3, yaitu rofa, nasab, dan jazm. Anakku, tapi untuk fi'il madhi, sekali lagi saya katakan hukumnya mabni. Artinya ketika saya tanya kalian, misalkan Mas nasoro atau Mbak doroba misalkan, itu i'rabnya apa? Maka kalau kalian menjawabnya i'rabnya rofa, ada yang nasab, ada yang jazm, apalagi ada yang jer, itu pasti keliru. Karena tidak ada fi'il madhi yang mempunyai i'rab rofa, nasab, jer, jazm. Mengapa? Tadi sudah saya katakan hukumnya mabni. Tidak mungkin ada perubahan dari rofa atau ke nasab atau ke jer atau jazm. Mabni ya mabni. Tidak ada sangkut pautnya lagi dengan perubahan atau i'rab. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, maka kita melangkah ke pembahasan selanjutnya. Pembagian fi'il madhi berdasarkan mabninya. Nah, ini bab baru ya, subbab baru, pembagian fi'il madhi berdasarkan mabninya. Mohon perhatiannya, diperhatikan betul-betul ketika membahas tentang fi'il madhi dan mabninya. Di studi tertulis, sebelum berbicara tentang bagian mabni, perlu diingat bahwa fi'il madhi, ini kita ulangi sekali lagi ya, hukumnya mabni. Tidak ada i'rab, rofa, nasab, jer, jazm, tidak ada. Hilangkan itu. Yang ada hanya mabni. Gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika belajar fi'il madhi yang mabni, kita ingin mengidentifikasi ini mabni apa. Fi'il madhi ini mabni apa? Maka di situ dikatakan lihatlah harokat huruf asli terakhir. Ingat, harokat huruf asli terakhir. Kita lihat contoh. Contoh pertama, di situ saya tulis nasoro. Saya kotak-kotaki di situ nasoro, nun, sod, dan ro.
lihat kotak tebal. Di situ ada huruf ro. Nasoro, huruf asli yang terakhir adalah ro. Maka nanti ketika kalian diminta untuk menjelaskan atau mengidentifikasi ini mabninya apa, maka lihatlah huruf ro. Coba kita lihat nasoro, ro-nya berharokat fathah. Maka bisa kita katakan fi'il madhi nasoro ini mabniun alal fathi atau mabni fathah. Lebih fasihnya kita mengatakan mabniun alal fathi. Kemudian contoh kedua, nasoru. Coba lihat di situ di kotak, kita buat kotak-kotak di situ ada nun sotrok, tapi ada tambahannya yaitu wawu dan alif. Nasoru, runya panjang. Mana huruf yang perlu kita perhatikan? Apakah huruf terakhir yaitu alif? Tidak, tetap sama, yaitu huruf asli terakhir yaitu ro, bukan wawu atau alifnya. Ro yang tetap kita lihat. Karena di situ ro berharokat dhammah, maka kita katakan nasoru mabniyun ala dhammi. Sampai di sini dulu. Kita pahami sejenak. Kita angan-angan siap. Nasoru sama seperti doroba, dorobu, baknya di dhammah. Contoh ketiga, nasortum masih tetap sama, jangan lihat mimnya tapi lihat ro-nya. Perhatikan, ayo perhatikan. Nasortum, ro-nya disukun, maka kita katakan fi'il madhi mabniyun alas sukuni. Aku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika kalian belajar fi'il madhi, mau tidak mau kalian harus belajar yang namanya qiyas lughawi. Silahkan lihat kitab sorofnya, kitab Amsilah Tasrifiyah yang kuning, ada di halaman 36. Silahkan diulang-ulang kembali, dihafalkan. Besok saya minta setiap anak setoran untuk menghafalkan fi'il madhi yang berupa qiyas lughawi, nasoro, nasoru, nasorna, dan seterusnya, atau dorobu dan seterusnya, semuanya dihafalkan. Demikian dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan diajukan lewat WA, ke WA saya boleh atau ke admin boleh. Sampai di sini dulu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, kalian tetap bisa belajar dan semuanya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.